Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Messi Karina dengan NPM 2515061089. Saya dari kelompok PSDE kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat. Di sini saya membuat program sistem manajemen papan peringkat atau leaderboard skor pemain berbasis struktur data binary search tree. Jadi program ini tuh dikembangkan, sebagai solusi untuk mempermudah penyelenggara kompetisi dalam mengelola dan memantau kumpulan skor secara real time. Jadi fungsi utama aplikasi ini adalah menyediakan alur kerja yang sistematis bagi pengguna untuk menambah skor baru, menghapus data yang sudah tidak diperlukan, dan melakukan pengecekan peringkat secara cepat. Kemudian dalam implementasinya juga aplikasi ini itu menggunakan struktur data binary search tree. Pilihan metode ini tuh didasarkan pada efisiensi BST dalam mengatur data secara otomatis. Jadi setiap skor yang masuk itu akan langsung diposisikan pada cabang yang tepat. Nilai yang kecil itu akan diletakkan di sebelah kiri dan nilai yang lebih besar itu akan diletakkan di sebelah kanan tanpa memerlukan proses pengurutan ulang yang memakan tuh. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan kode dari program ini. Yang pertama ini ada kelas Node. Di sini itu mendefinisikan sebuah kelas baru bernama Node yang berfungsi sebagai struktur dasar untuk membuat setiap simpul atau node nantinya. Kemudian di sini ada def init self key. Di sini mendefinisikan fungsi init dengan parameter key untuk menginisialisasi atribut awal saat objek node itu baru dibuat. Kemudian di sini ada self key sama dengan key di sini untuk membuat variabel key untuk menyimpan nilai skor yang dimasukkan ke dalam node tersebut. Kemudian selanjutnya self left sama dengan non di sini untuk menginisialisasi pointer left dengan nilai non sebagai penanda bahwa awalnya itu tidak ada anak di cabang yang sebelah kiri. Kemudian self right ini sama dengan non itu untuk menginisialisasi pointer right atau sebelah kanan dengan nilai non sebagai penanda bahwa awalnya itu nggak ada anak di cabang yang di sebelah kanan. Kemudian ada class leader board untuk mendefinisikan sebuah kelas baru bernama leaderboard atau papan peringkat yang berfungsi sebagai struktur utama untuk mengatur seluruh operasi pohon binary search tree. Kemudian di sini ada def init kurung self untuk mendefinisikan fungsi init untuk menginisialisasi properti awal saat objek leaderboard ini dibuat atau variabel leaderboard ini dibuat. Kemudian self dot root sama dengan non di sini untuk membuat variabel root untuk menyimpan posisi akar pohon. Nah, ini diinisialisasi dengan non karena datanya itu dimulai dengan maksudnya datanya itu masih dalam keadaan kosong. Terus ada def insert node self root key di sini uh, untuk mendefinisikan fungsi insert node dengan parameter root dan key untuk menyisipkan nilai skor ke posisi yang tepat secara rekursif. Kemudian di sini ada if root is non, ini adalah logika percabangan untuk memeriksa apakah posisi node saat ini itu kosong. Kemudian ada return node key. Ini untuk mengembalikan eh, objek node baru itu yang berisi skor tersebut jika posisinya itu ditemukan. Jika posisi kosongnya itu ditemukan. Dan di sini ada if k lebih kecil dari root. Jadi, untuk logika percabangan untuk membandingkan jika skor baru itu lebih kecil dari skor pada node root yang ada saat ini. Dan root.left self insert node root left k ini untuk memanggil fungsi insert node secara rekursif untuk menaruh skor di cabang sebelah kirinya. Jadi nilai yang baru dimasukkan itu nanti akan dimasukkan di sebelah kiri atau anak dari rootnya tadi. Terus ada di elif k lebih besar dari root k. Ini jadi logika percabangan jika k-nya tadi itu lebih besar dari nilai rootnya, itu maka akan memanggil fungsi yang ini atau memanggil fungsi insert node yang mana nanti nilai k-nya itu akan dimasukkan ke sebelah kanannya di jadi anak dari rootnya itu yang di sebelah kanan. Kemudian di sini return root di sini untuk mengembalikan node root itu setelah proses penyisipan itu selesai. Terus ada def insert self key ini untuk mendefinisikan fungsi bernama insert untuk memulai proses penyisipan data dari akar.
Kemudian ada self root, self insert root, self root key. Di sini untuk memanggil fungsi insert root dimulai dari root dan memperbarui posisi root. Ini digunakan untuk memanggil fungsi insert root ini, yang mana dimulai dari rootnya dan memperbarui nilai rootnya itu. Kemudian di sini def find my node self root. Di sini mendefinisikan fungsi find my node untuk mencari node dengan nilai terkecil di dalam pohon. Current sama dengan root ini untuk membuat variabel current untuk menelusuri pohon yang dimana dimulai itu dari rootnya. Kemudian senda while current is known and current left is not known. Nah, di sini sebagai untuk memulai perulangan ya. Jadi selama masih ada cabang atau anak yang di sebelah kiri, maka akan menginisiasi yang ini ya, tuh current sama dengan current left. Ini untuk menggeser penunjuk current itu ke node sebelah kiri secara terus-menerus. Jadi dia akan ke arah kiri terus. Kalau yang di sebelah kiri itu uh, ada cabangnya, tidak kosong ya. Plus ada return current, bisa untuk mengembalikan node yang paling kiri atau yang memiliki nilai terkecil. Kemudian ada def delete node. Di sini mendefinisikan fungsi delete node, yaitu untuk menghapus data skor tertentu dari dalam leaderboard atau pohonnya itu ya. Kemudian ada if root is known, ini logika percabangan itu untuk mengecek jika data yang dicari itu tidak ditemukan di dalam pohon ya. Kemudian ada return none. Ini mengembalikan non itu sebagai penanda penghapusan tidak perlu dilakukan karena tadi rootnya itu tidak ada. Kemudian kan sama saja kalau rootnya tidak ada, berarti pohon itu belum ada isinya. Karena root itu adalah elemen paling utama dalam pohon itu ya. Kemudian case if k lebih kecil dari root k, di sini logika cabang untuk mencari data ke cabang kiri jika target skor atau yang dicari itu lebih kecil ya, lebih kecil dari rootnya. Dan di sini ada root left sama self delete node. Di sini memanggil fungsi delete node yaitu untuk menghapus itu tadi. Yang untuk menghapus dia yang sebelah kiri ya, karena tadi jika yang dicari itu yang ingin dihapus tadi lebih kecil dari nilai rootnya, berarti kan ada di sebelah kirinya, itu akan menghapus yang di bagian kiri itu. Nah, jika elif k lebih besar dari root, jika k atau nilai yang dicari yang ingin dihapus tadi lebih besar dari rootnya, maka akan menghapus bagian yang sebelah kanannya. And else di sini if root left is none and root right is none, return none. Di sini jadi di sini itu untuk memeriksa jika node tersebut itu adalah leaf atau yang bagian paling bawah dan dia itu tidak punya anak, maka di sini akan mengambil return none. Jadi dia akan menghapus node dengan mengembalikan nilai none. Kemudian elif root left is none apabila node tersebut hanya punya anak di sebelah kirinya saja, maka akan return root right. Maka dia akan menggantikan posisi node tersebut dengan anak yang ada di sebelah kanannya. Kemudian si elif root right. Nah, di sini kalau yang di sebelah kanannya itu nggak ada, jadi dia cuma punya anak di sebelah kiri, maka dia akan return root left. Jadi dia menggantikan posisi node tersebut itu dengan anak yang di sebelah kirinya. Jadi posisi yang tadi yang ingin dihapus yang di sebelah kanan tadi diganti dengan anaknya yang ada di sebelah kiri. Kemudian ada else. Itu kondisi jika node itu memiliki dua anak.
Tadi jika salah satu ini, kalau keduanya maka akan menjalankan ini. Successful sama dengan self dot find my not root right. Jadi untuk mencari nilai terkecil dari cabang sebelah kanan sebagai pengganti successful. Nah, sini ada root k itu mengganti nilai not yang akan dihapus itu dengan nilai dari successful-nya. So, di sini ada root right, right. Di sini untuk menghapus not successor asli dari cabang kanan. Kemudian di sini ada return node untuk mengembalikan posisi node setelah adanya proses penghapusan. Di sini ada def delete. Sini untuk mendefinisikan fungsi penghapusan ya, untuk menghapus core. Kemudian di sini ada self root, self delete node. Ini memanggil fungsi penghapusan. Dan dia dimulai dari akarnya ya. Kemudian ada def search. Ini untuk mendefinisikan fungsi search untuk mencari apakah skor tertentu tersedia di dalam pohon tersebut atau di dalam leaderboard tersebut. Sini ada if root is none, return false. Jika pohon itu kosong atau skor tidak ditemukan di dalamnya, maka kembalikan nilai false. If root, terus di sini if root sama dengan if root k sama dengan k, return true. Nah, kalau nilai pada node saat ini itu sama dengan nilai yang sedang dicari, maka kembalikan nilai ke nilai true-nya. Kemudian di sini ada if k lebih kecil dari root k, return self search. Jadi di sini jika target tadi, ini perulangannya untuk mengecek jika target tadi itu lebih kecil, yang dicari tadi lebih kecil, maka carinya itu nanti dia hanya ke cabangnya sebelah kiri saja. Jadi tidak ke sebelah kanan ya. Jadi fokus ke sebelah kiri. Kemudian return self research. Di sini untuk jika kebalikannya jika targetnya itu lebih besar, maka nanti akan mencarinya itu ke cabang yang sebelah kanan. Ini untuk yang sebelah kiri dan ini untuk yang sebelah kanan jika lebih besar. Terus ada def get mine. Di sini self root, di sini mendefinisikan fungsi get min untuk mengambil nilai skor terendah. Misalnya, if root is none, return none. Jadi memeriksa jika ini logika perjamuan untuk memeriksa jika pohon itu kosong, maka akan mengembalikan nilai none. Kemudian di sini current sama dengan root untuk menginisialisasi posisi pencariannya itu di rootnya. Kemudian di sini while current left is none, untuk melakukan penelusuran ke arah kiri, ke yang paling ujung. Dan return current key, itu mengembalikan nilai skor yang ditemukan di posisi yang paling kiri. Kemudian ada def get max, ini untuk mendefinisikan fungsi get max untuk mengambil nilai skor tertinggi. Dan sini if root is none, return none. Memeriksa jika pohon kosong, maka kembalikan none. Kemudian di sini current root, itu menyiasati posisi pencarian itu dimulai dari yang rootnya. Kemudian while current right is none, is not none, current sebenarnya current right. Jadi untuk melakukan penelusuran ke arah yang paling kanan ya. Return current key, sini mengembalikan nilai skor yang ditemukan di posisi yang paling kanan. Misalnya, def level order, di sini untuk mendefinisikan fungsi level order untuk menampilkan data pohon per level menggunakan antrian atau queue. Ini ada if root is none, dan untuk memeriksa jika pohon dalam keadaan kosong, maka dia akan menjalankan yang ini, yaitu print leaderboard kosong. Akan menampilkan pesan leaderboard itu kosong. Kemudian ada return untuk keluar dari fungsi jika pohon itu terbukti kosong ya. Kemudian di sini ada Q kurung kurawal kosong. Ini membuat list kosong dan variabel Q yang mana digunakan untuk sebagai antrian nanti untuk menyimpan node yang akan dikunjungi nantinya. Kemudian di sini ada Q append root. Jadi di sini untuk memasukkan node root itu ke dalam antrian. Dan while len Q lebih besar dari 0, itu untuk melakukan perulangan selama antrian masih memiliki data. Jadi tidak kosong ya. Di sini ada current sama dengan Q pop. Jadi di sini untuk mengambil node dari posisi terdepan antrian.
Jadi nanti, pop yang dihapus itu nanti akan, dari yang paling depan, dari antrian yang ada. Kemudian sini print, F-score, current kayak untuk menampilkan sun score dengan jadi di sini menggunakan F-string untuk membaca, current key ini bukan agar dibacanya bukan sebagai teks biasa, tetapi sebagai variabel yang mempunyai data ya. Jadi yang ditampilkan nanti isinya atau datanya. If current left is not known, Q append current left. Sini untuk memasukkan anak kiri itu ke antrian yang tersedia. Kemudian if current right is not known, Q that append current left ini sama juga ya. Jadi untuk memasukkan anak yang kanannya itu ke antrian jika tersedia. Kemudian di sini print, ini mencetak baris baru, baris kosong ya. Dan di sini ada define successor. Di sini untuk mendefinisikan fungsi find successor untuk mencari skor terdekat yang lebih besar dari target yang dicari. Kemudian di sini ada dari root-nya ya. Kemudian di sini ada current root memulai di sini untuk memulai pencariannya itu dimulai dari root-nya. Kemudian successor sama dengan nol untuk menginisiasi variabel successor itu untuk menyimpan successor yang ditemukan. Kemudian ada while current is not known untuk melakukan perulangan selama masih ada not yang dicek atau notnya itu nggak kosong. Kemudian sini ada if k lebih kecil dari current k ini untuk melakukan logika percabangan. Jika target itu lebih kecil, maka simpan not saat ini itu sebagai kandidat successor dari dan cari ke cabang yang sebelah kirinya. Kemudian current sama dengan current left. Di sini jika berpindah untuk berpindah ke cabang kiri. Jadi current-nya nanti berpindah ke cabang yang sebelah kiri. Kemudian elif K lebih besar dari current K, current sama dengan current right. Ini untuk jika targetnya itu lebih besar, maka akan pindah ke cabang yang sebelah kanan untuk pencariannya ya, menemukan suksesornya. Terus else sama dengan break. Jadi untuk jika target ditemukan, maka akan dihentikan. If current is non, return non false. Sini gaya percabangan itu untuk mengecek jika target itu tadi tidak ditemukan, maka kembalikan non dan false-nya. Jadi akan mengembalikan nilai non dan false-nya. Di sini if current right is not on, ini untuk logika percabangan juga jika not target itu memiliki cabang sebelah kanan, successor adalah nilai terkecil dari cabang kanan tersebut. Misalnya ada successor, kemudian self main, min, self find, min, root, not itu untuk mencari nilai terkecil di subtree yang sebelah kanan. Kemudian di sini ada if successor is non, return non, false. Jika tidak ada successor, maka akan mengembalikan nilai non dan false. Kemudian return successor k true ini untuk mengembalikan nilai successor dan status true. Kemudian ada define predecessor. Sini mendefinisikan fungsi find predecessor untuk mencari skor terdekat yang lebih kecil dari target. Current root untuk memulai pencarian itu dari rootnya. Predecessor sama dengan itu untuk menginisialisasi variabel predecessor itu untuk menyimpan predecessor yang ditemukan dari nol ya. Di sini while current is not known. Ini untuk melakukan perulangan, untuk menelusuri pohon yang ada. Jika uh, uh, pohon itu tidak kosong. Jadi, if K lebih besar dari current K, predecessor sama dengan current. Jadi, jika ini logika percabangan, jika target yang dicari itu lebih besar, maka simpan not ini sebagai kandidat predecessor dan cari ke cabang yang sebelah kanan. Kemudian ada predecessor, current ini untuk menyimpan not saat ini sebagai kandidat predecessor. Dan current sama dengan current right ini berpindah ke cabang yang sebelah kanan. Kemudian elif K, karena jika
target lebih kecil, maka akan berpindah ke cabang yang sebelah kiri, kemudian akan current sama current left. Ini berpindah ke cabang yang sebelah kiri tadi ya. Jika else, ini jika selain ini tadi, maka akan break. Jika target ditemukan, maka hentikan pencarian. Target sudah ditemukan. If current is not, is none, return none, false. Jika target itu tidak ditemukan, maka kembalikan nilai none dan false. Kemudian if current left is not none, jika not target memiliki cabang di sebelah kiri, maka predecessor adalah nilai terbesar di cabang kiri. Kemudian sih ada time current left. Di sini untuk menyimpan cabang kiri itu sebagai titik awal pencarian nilai terbesar, simpan di dalam variabel temp. Di sini while time right is not known, temp sama dengan time right. Sini untuk menelusuri ke sebelah kanannya itu sampai menemukan nilai terbesar yang dicari. Kemudian predecessor sama dengan time untuk mengatur predecessor ke nilai terbesar di cabang kiri. Kemudian sini ada if predecessor is none, return non false. Jadi di sini jika tidak ada predecessor, maka kembalikan nilai non dan false-nya. Kemudian return predecessor key true untuk mengembalikan nilai predecessor dan status true. Kemudian selanjutnya di sini ada def main. Sini definisikan fungsi utama bernama main sebagai pusat berjalannya program ini. Kemudian sini ada game sama dengan leaderboard dalam kurung di sini untuk membuat variabel itu bernama game dari kelas leaderboard. Kemudian pilih sama dengan 0 untuk menginisialisasi variabel pilih dengan nilai 0 untuk memulai perulangan menunya. Kemudian sini ada while pilih tidak sama dengan 7 untuk membuat perulangan yang akan terus berjalan selama pilihan itu bukan 7. Jadi yang dipilih itu bukan 7. Nah, di sini ada 8 yang akan ditampilkan nanti sebagai menu utamanya nanti. Terus sebagai pilihan menu yang pertama ini ada leaderboard score pemain ini sebagai judul dari program ini. Kemudian ada nomor 1 tambah skor, nomor 2 hapus skor, nomor 3 lihat ranking, 4 cek skor tertinggi atau terendah sekitar, nomor 5 cek skor setelahnya, 6 cari skor sebelumnya, kemudian 7 keluar. Nah, di sini ada pilih sama dengan integer input pilihannya. Jadi di sini pengguna diminta untuk memasukkan pilihannya, yang mana nanti akan disimpan di variabel pilih. Kemudian di sini ada if pilih sama dengan 1, ini logika perulangan ya. Jika logika percabangan, jika pengguna tadi memilih menu 1, maka itu akan X sama dengan integer input masukkan skor baru akan menampilkan ini. Jadi pengguna diminta lagi untuk memasukkan skor baru. Nah, ini ditambahkan tadi. Jadi nanti akan disimpan di variabel X. Kemudian ini game.insert X. Jadi di sini di variabel game tadi yang telah dibuat itu akan dimasukkan nilai yang dimasukkan atau skor yang dimasukkan oleh pengguna tadi. Elif pilih sama dengan 2, jika pengguna memilih pilihan 2, maka akan yang ini yaitu try, mulai percobaan yaitu X sama dengan integer input hapus skor pemain. Jadi pengguna di sini meminta untuk memasukkan skor pemain yang ingin dihapus. Kemudian if game.search game root X game delete. Nah, di sini untuk melakukan perulangan. Yang pertama di game tadi, di variabel game itu nanti akan dicari atau dicek dulu apakah game tersebut itu ada isinya, ada rootnya lah. Habis itu game delete X. Kalau ada, maka akan menjalankan fungsi hapus ini, memanggil fungsi hapus, kemudian menampilkan pesan skor X berhasil dihapus. Jadi ini di sini menggunakan F string lagi untuk membaca X ini agar dibaca tidak sebagai teks biasa. Kemudian di sini ada else except value error. Jadi di sini jika pengguna tadi memasukkannya itu nilainya itu selain angka,
maka akan mengeksekusi bagian yang execute error ini dan akan menampilkan pesan ini. Kemudian sudah elif pilih 3, ini logika untuk pengecekan atau jika pengguna tadi memilih pilih nomor 3, maka akan mengeksekusi yang ini yaitu game level order, game root di sini untuk memanggil fungsi level order untuk menampilkan ranking yang ada di dalam variable game tadi ya. Kemudian di sini elif pilih sama dengan 4. Jika pengguna tadi memilih pilihan 4, akan menampilkan yang ini. Dia akan menampilkan yang pertama itu skor terendah dan skor tertinggi. Kemudian F string lagi agar yang di dalam kurung ini dibaca sebagai variabel yang memiliki data. Jadi yang akan dipanggil yaitu datanya. Jadi yang akan kita akan memanggil fungsi getMin dan getMax tadi untuk menentukan nilai minimum dan maksimumnya atau skor terendah dan tertingginya. Kemudian sini ada elif pilih sama dengan 5. Jika pengguna tadi memilih pilihan 5, maka akan menjalankan yang bagian ini yaitu x sama dengan integer input cari skor setelah atau lebih besar dari skor. Nah, jadi di sini pengguna diminta untuk memasukkan nilai skor yang ingin dicari setelah skor berapa. Jadi misalnya pengguna ingin mencari skor 20, tapi yang lebih besar dari 20, maka akan memasukkan di sini 20 karena dia akan mencari skor, tapi mencari skor yang lebih besar dari skor 20 tersebut. Di sini ANS found game find successor ini untuk memanggil fungsi find successor untuk mencari skor berikutnya dari skor yang dimasukkan tadi. Kemudian di sini print skor berikutnya if found else tidak ditemukan. Nah, di sini akan menampilkan hasil suksesornya, akan menampilkan hasil suksesornya. Kemudian di sini alif pilih sama dengan 6. Di sini jika pengguna memilih pilihan 6, maka akan mengeksekusi yang ini yaitu x sama dengan ini sama saja pengguna diminta untuk memasukkan skor yang ingin dicari yang skor sebelumnya. Kalau yang tadi setelahnya, maka di predecessor ini untuk mencari skor sebelumnya, misalnya skor sebelum 20. Dan di sini akan muncul kemudian ada sama ns phone game. Di sini untuk memanggil fungsi find predecessor untuk mencari skor sebelumnya ya. Kemudian ada print skor sebelumnya tidak ditemukan. Akan menampilkan pesan ini. Akan menampilkan hasil predecessornya. Kemudian di sini ada elif pilih sama dengan 7. Print program selesai. Nah, di sini jika pengguna memilih pilihan 7, itu akan menampilkan pesannya yaitu program selesai. Kemudian di sini ada else, print pilihan tidak ada daftar menu itu untuk yang ini tadi ya, while yang ini. Jadi jika pengguna tadi memasukkannya itu selain 7 nomor ini, lebih besar dari 7 misalnya, itu akan menampilkan pesan yang ini yaitu pilihan tidak ada daftar menu. Baik, di sini saya akan langsung coba run. Nah, di sini akan menampilkan menu utamanya. Di sini kita misalnya masukkan nomor 7. Maaf, nomor 8. Dan dari menu itu. Akan menampilkan pesan pilihan tidak ada di daftar menu. Kemudian ya, coba kita pilih nomor 1, kita tambahkan dulu, masukkan skor baru. Misalnya kita masukkan 20, kemudian tambah lagi 30, tambah lagi 50, tambah lagi 40. Nah, kemudian di sini misal kita ingin mengeceknya, ngecek nilai atau melihat rankingnya dulu ya di nomor 3 kan muncul. Jadi yang pertama kita masukkan tadi 20, 30, 50, dan 40. Kemudian misalnya kita ingin menghapus. Kita pilih nomor 2, kita hapus skor bermain. Misalnya kita ingin menghapus skor 30. Kan? Maka skor 30 berhasil dihapus.
kita ingin, mengecek skor tertinggi, dan terendahnya, 4. Pilih menu 4, maka akan muncul skor tertingginya dari 20 dan skor terendah tertingginya ada 50. Kemudian, kita cari sel nomor 5, kita ingin mencari skor, yang lebih besar ya. Setelahnya itu misalnya kita cari yang, setelah 20, maka kan muncul yaitu 40 skor berikutnya. Kemudian nomor 6, kita ingin mencari skor yang sebelumnya, misalnya kita ingin mencari 40, maka akan muncul sebelumnya itu 20. Kemudian sini jika kita pilih 7, akan menampilkan program selesai. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.